Halo, selamat malam. Kita ramaikan awal pekan ini dengan riuh politik yang tentu saja masih saling serang antara dua kubu pilpres yang sedang berkompetisi. Ada apa saja informasi yang akan kami tampilkan malam hari ini? Yang pertama, seberapa besar efek bebasnya Ahok atau BTP sekarang ya bagi perolehan suara dalam pilpres, terutama untuk Jokowi. Benarkah arah pilihan Ahok jatuh pada kubu Jokowi? Dan nanti kami akan bahas untung rugi efek Ahok dalam kontestasi pilpres kali ini. Spekulasi tabloid Indonesia Barokah semakin bergerak liar. Beberapa nama muncul sebagai dugaan aktor politik di balik penyebaran tabloid ini. Lalu benarkah ada sosok Ipang Wahid di balik tabloid Indonesia Barokah? Nanti kami akan langsung konfirmasi kepada Ipang Wahid. Perbarui informasi Anda seputar pemilu dan pilpres bersama saya Budi Adiputro hanya di layar Pemilu Terpercaya. Bebasnya Basuki Cahayapurnama menghadirkan sejumlah spekulasi berkaitan dengan efek Ahok terhadap pemenangan calon petahana di Pilpres 2019. Ketua Umum P3 yang juga Dewan Penasihat TKN Jokowi Maruf, Romahur Muzi khawatir efek Ahok akan berdampak negatif bagi proses pemenangan Jokowi. Alih-alih membuat Pak Ahok ada di pinggiran, kenapa justru TKN Jokowi Maruf tidak memanfaatkan kebebasan Ahok untuk mendulang suara, mengkapitalisasi itu sebagai potensi tambahan suara, tambahan dukungan spirit, at least, dan dukungan elektoral bagi Jokowi Maruf? Kita bisa monitor hari ini, apalagi ada media sosial, ada dunia maya, kita kan bisa melihat sentimen positif sama negatifnya lebih banyak mana sih kepada paslon ini. Kalau sentimen negatifnya yang lebih banyak muncul, berarti kan di samping kita dapat suara, tetapi akan didefisitkan dengan kerugian suara. Mana lebih besar? Nah, dari ukuran-ukuran yang secara ilmiah sekarang menggunakan berbagai metode ya, bisa kita lakukan, dampak negatifnya itu lebih besar ketimbang dampak positif yang akan tercipta. Apakah bisa diartikan Pak Jokowi akan selamanya menjaga jarak dengan Pak Ahok, atau mungkin ya Pak Ahok kita putus pertemanan saja karena mungkin secara hitung-hitungan elektoral Anda lebih banyak kerugian buat saya? Tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Jadi saya kira kalau kita berbicara politik sejauh ini Pak Jokowi dengan Pak Ahok juga baik-baik saja kok. Karena Pak Ahok ketika mendapatkan vonis di saat itu juga tidak kemudian mengata-ngatai Pak Jokowi atau kemudian merasa tidak puas, saya kok tidak dilindungi dan seterusnya. Dan berkali-kali Pak Jokowi juga menegaskan pada saat itu silahkan hukum melakukan fungsinya. Sementara itu juru bicara PSI Guntur Romli menentang strategi tim kampanye nasional Jokowi Maruf yang tidak ingin melibatkan Basuki Cahayapurnama dalam proses politik jelang pilpres karena dianggap berpotensi merugikan secara politik. Menurut Guntur, pernyataan itu terlalu berlebihan karena faktanya Ahok masih punya pendukung fanatik di seluruh Indonesia yang bisa diarahkan untuk memilih Jokowi. Jadi kalau himbauan itu menurut saya itu agak berlebihan, karena Pak BTP pun juga tidak mau ke sana gitu loh. Oke. Karena berlebihan jika harus lokalisir isu karena itu. Pak BTP pun juga sudah sadar diri soal itu kan, soal itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa Pak BTP juga punya pendukung yang fanatik ya, karena pendukung BTP itu tidak hanya di Jakarta, tapi dari seluruh Indonesia. Itu simpati kepada Ahok itu tidak hanya kepada Jakarta ya, tapi Indonesia itu juga harus dicatat. Jadi komentar Mas Romi ya, mohon maaf saya berbeda pendapat, itu terlalu berlebihan ketika melihat Pak BTP itu. Di dunia perpolitikan, nama BTP dikenal sebagai politikus kutu loncat karena berpindah-pindah partai ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu beberapa kali pindah partai. Kembali atau tidaknya Ahok ke dunia politik tentu saja masih jadi misteri. Rekan kami Tiffany Raitama menanyakan hal ini kepada rekan dan sahabat Ahok yang juga mantan Gubernur DKI, Jarod Saiful Hidayat, dalam program CNN Indonesia Connected beberapa waktu yang lalu. Seberapa yakin Pak BTP masuk PDIP? Jadi begini ya, sebetulnya... Ini Bapak sendiri yang yakin atau Pak BTP juga ikut yakin? Tidak, dia cerita kepada saya bahwa sebetulnya kedekatan dengan PDI itu sejak lama. Sejak beliau ada di Belitung, ya, di Belitung Timur. Waktu itu dekat sama Pak Taufik Kimas, ya toh, begitu ya. Sudah sangat tertarik dengan PDI Perjuangan, ya. Kemudian jadi anggota DPR jadi bupati ya, bersama-sama dengan PD Perjuangan juga ya. Dia sangat pro PD Perjuangan. Termasuk juga
kedekatan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri juga cukup dekat. Makanya Pak BTP itu berkesempatan waktu itu ada kerjasama ya sama kita, sama-sama dengan saya untuk kunjungan ke Cina waktu itu. Makanya saya kenal dengan Pak BTP sejak tahun 2006-an ya, ketika dia baru menjadi Bupati Belitung Timur. Jadi sudah lama sekali dengan PD Perjuangan. Dan dia sampaikan bahwa dari semua partai memang ideologinya sama ya, Pancasila ya. Tetapi menurut Pak BTP, PD Perjuangan lah yang betul-betul kekeh ya, yang betul-betul sangat konsisten itu membumikan Pancasila sebagai partai nasionalis yang beragama. Semua anggota PD Perjuangan silahkan ya, kamu tidak membedakan suku, agama, etnis, latar belakang, semuanya boleh masuk sebagai partai nasionalis. Dan yang paling kekeh untuk menjalankan ideologi ini cuma PD Perjuangan, ini menurut Pak Basuki. Termasuk juga ketika di DKI Jakarta, ya, yang paling banyak turun itu adalah PD Perjuangan. Bahkan ada kader PD Perjuangan karena saking semangatnya ada 1 atau 2 yang terlalu capek akhirnya meninggal dunia. Dan Pak BTP juga tahu itu. Makanya kalau seumpama dia mau masuk politik lagi, dia sebagai anggota biasa. Anggota biasa PD Perjuangan. Dia tidak mau menjadi pengurus kayak apa, enggak. Dia tidak berpikir ingin jadi pejabat publik, tidak. Tapi bagaimana dia bisa membantu gitu ya, pengurus PD Perjuangan yang di tingkat ranting misalnya begitu ya, di tingkat kecamatan yang masih kekurangan bisa bedah rumah misalkan, termasuk juga bisa membantu kader-kader PD Perjuangan yang membutuhkan bimbingan di dalam merancang APBD yang pro rakyat, merancang e-budgeting, e-planning begitu ya, sehingga betul-betul APBD itu benar-benar diarahkan untuk rakyat sambil kita berusaha untuk menekan tingkat korupsi. Sama sekali tidak punya keinginan atau willingness untuk nyalek kah? Atau kan pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur gitu. Tidak. Masa itu semua Tidak. hilang keinginan itu? Tidak. Dia tidak ingin nyalek, dia tidak ingin jadi menteri, dia tidak ingin jadi apa-apa. Tapi bagaimana dia bisa membantu orang lain? Dan harus di politik? Tidak. Oleh sebab itu dalam waktu dekat mungkin beliau akan bekerja. Beliau akan banyak di satu perusahaan begitu ya, dia bekerja gitu ya, karena banyak tawaran. Dia akan sebagai adalah CEO ya, ada tawaran, saya mau bekerja. Dia akan membuat BTP Foundation. Ya, untuk bisa menampung misalkan hasil penjualan buku misalkan. Dia juga akan bikin show, BTP Show. Dia mungkin sudah latihan menyanyi gitu kan ya. Ya, dia akan bikin konser misalkan begitu ya. Kemudian yang masuk silakan kalau mau beramal ya, masuk di BTP Foundation gitu ya. Untung rugi efek Ahok bagi Pilpres akan kami bahas malam hari ini bersama 2 orang analis politik. Ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Terima kasih Mas Saidiman sudah datang, dan ini langsung kita impor dari Melbourne. Ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM. Terima kasih Mas Nyarwi sudah datang. Saya mau ke Mas Nyarwi dulu deh, ngelihat bicara efek Ahok dengan ini ada 2 analisa yang berkembang gitu. Yang pertama, Ahok akan menguntungkan buat Jokowi karena dianggap temannya Jokowi. Tapi di satu sisi faktanya Ahok dari keterangan dari Romi misalnya, Ketua Dewan Penasihat TKN Jokowi Ma'ruf, mengatakan Ahok lebih baik nggak usah cawe-cawe di Pilpres. Mengenai efek Ahok dalam Pilpres ini secara makro dulu, apa yang Anda lihat Mas Nyarwi? Ahok ini begini ya, kalau terkait dengan Pak Jokowi ya bisa jadi double efek ya. Artinya daya magnetik Ahok itu masih kuat dan itu bisa jadi captive market untuk Pak Jokowi ya. Karena segmen captive market Pak Jokowi kan bersinggungan ya. Tetapi sisi lain Ahok ini kan harus kita lihat sebagai produk gelombang populisme. Ya, populisme yang muncul di kelompok nasionalis. Nasionalis based narrative populism. Yang itu kebetulan juga dapat counter dari Islamic populism. Nah, 2 pertarungan arus ini bisa tidak menguntungkan Pak Jokowi dalam artian bahwa kelompok-kelompok yang selama ini coba Pak Jokowi sudah dekati, sudah netralisir ya,
kelompok-kelompok Islam ini bisa balik arah atau paling tidak bisa mengurangi, mendegradasi potensi itu. Nah, Justru bisa membalik arah potensi captive market Islam yang ada di tubuh Pak Jokowi sekarang. ya paling nggak begini, captive market yang diciptakan Pak Jokowi hari ini kan sudah jelas ya, artinya nasionalis ya. Tetapi juga kelompok Islam juga sudah oke ya. Islam masuk. seperti Islam apa dalam nih? arti misalnya NU ya di situ spesifik ya. Itu sudah masuk. Tetapi kalau misalnya terjadi benturan antara narasi nasionalisme dengan Islamic populism yang agak mungkin anti moderat ya. Nah, ini bisa kontradiktif terhadap pasar politik Pak Jokowi itu sendiri. Dan sebenarnya bukan pada, tapi simbolisasi Ahok ini ya, simbolisasi Ahok yang keras, dan ini kan sebenarnya agak kontradiktif dengan Pak Jokowi yang kayaknya sudah relatif smooth, sudah banyak menyasar ke berbagai segmen ya, seperti itu. Nah, tapi kembali lagi soal populisme ini ya, ada problem yang bahaya besar di balik pertarungan populisme di situ, yaitu populisme ini kan muncul karena apa? Karena bahayanya adalah merubah tatanan atau sistem demokrasi yang fokusnya pada 3P, ya, policy, and politics, masuk ke 5P. Apa itu? Person, ya, personification atau personalization, terus kemudian popularity, kemudian provocation, ujungnya ini Mas Budi yang agak mengerikan, polarization. Jadi Itu gejala Indonesia atau gejala dunia, ini gejala Mas? global. Oke. Gejala global. Kenapa begitu? Karena apa? Karena biasanya di beberapa negara itu muncul kondisi yang menjadikan itu berkembang. Itu begini. Ada di beberapa negara Eropa Barat di mana sistem kepartean yang sudah bagus itu terdegradasi atau runtuh. Jadi partai-partai tengah yang sudah mapan, distrustnya makin tinggi sehingga orang tidak percaya dan kemudian masuk ke populis leader tadi atau tokoh-tokoh karismatik. Nah, yang di Eropa Tengah dan Eropa Timur itu sebaliknya, institusionalisasi partai belum kuat. Yang dominan adalah tokoh-tokoh karismatik yang punya nama ini yang Di civil society ya. betul. Nah, di Indonesia kita sebenarnya mirip ke Eropa Tengah atau Eropa Timur ini. Dan ketika sistem demokrasi kita belum kuat, organisasi kepartean kita belum mapan. Nah, pertarungan populisme baik di ujung dari ujung ke ujung ini bisa dalam tanda petik tidak menguntungkan kita. Kenapa? Karena demokrasi itu kan orang ada sistem politik atau partai dan ada leader yang punya pekerjaan di-deliver ke publik, orang tidak akan lihat itu lagi. Makanya misalnya kalau misalnya beberapa orang bisa di kubunya Pak Jokowi melihat udah kerja keras kok nggak diapresiasi. Nah, ini bagian dari kena dampak dari populisme juga. Kena dampak populisme. Tapi kalau kita bicara mengejawantakan dalam hitung-hitungan elektoral gitu, Mas Saidiman, apakah gejala populisme yang kemudian dimanifestasikan dalam sosok Ahok ini yang jadi perdebatan memang lebih banyak ruginya buat Jokowi? Kita akan bahas itu saja. Kami akan segera kembali saat lagi. Gelombang populisme tadi sudah dikatakan oleh Mas Nyarwi punya dampak positif negatif dan sudah merambah Indonesia dan dimanifestasikan dalam sosok Ahok yang begitu dipersonifikasikan dalam politik Indonesia. Menurut Gus Romi, Ketua Umum P3, Dewan Penasihat TKN Jokowi Ma'ruf, tadi kita sudah mendengarkan pernyataannya bahwa lebih banyak mudorotnya lah bahasanya daripada manfaatnya jika melibatkan Ahok, terutama hanya dalam hal mengendorse saja, itu menimbulkan serangan politik takutnya nanti. Menurut Anda gimana, Mas Saidiman? Begini, dari survei-survei kita sebetulnya ada dua faktor utama di mana publik itu yang menjadi alasan publik ketika akan memilih seseorang menjadi presiden terutama. Yang pertama, kualitas personal. Yang kedua, aspek fundamental soal persepsi terhadap keadaan ekonomi, politik, keamanan dan seterusnya. Dari berbagai survei kita hampir tidak pernah menemukan pengaruh signifikan dari tokoh-tokoh di seputar atau di sekitar capres atau cawapres itu. Bahkan sebetulnya kalau kita melihat bahkan cawapres sekalipun itu tidak punya pengaruh yang
cukup signifikan terhadap elektabilitas calon. Oh gitu. Jadi Jokowi dan Prabowo saja, berdua saja. Dua itu? saja. Jadi mereka melihat sosok seseorang itu. Pasca Pilkada DKI kita ada survei di Jawa Barat dan mengukur apakah peristiwa politik di DKI itu punya pengaruh terhadap orang-orang Jawa Barat dalam memilih gubernur. Itu ternyata kita menemukan tidak ada pengaruh yang cukup signifikan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada pengaruh tapi tidak signifikan. Ya sedikit sekali mungkin, tapi orang tidak mempertimbangkan itu. Umumnya orang tidak mempertimbangkan siapapun berada di dekat Didit misalnya calon presiden, siapapun yang ada di dekatnya itu orang tidak melihat. Orang melihat Anda gitu. Karena di Indonesia sekarang ini ada fenomena munculnya publik yang semakin kritis. Ada tulisan misalnya Pipa Norris Critical Citizens itu, ya dia menyebut bahwa negara-negara demokratis itu muncul masyarakat yang semakin kritis. Kritis dalam pengertian mereka akan melihat kinerja seorang presiden. Kalau baik mereka akan mendukung, kalau buruk mereka akan meninggalkan. Begitu sebetulnya. Sesimpel itu dalam demokrasi. Dan Indonesia Anda percaya itu menjadi makanan main course-nya atau justru main course-nya seperti kata Mas Nyarwi tadi, ada 5P yang jadi main course justru, bukan hal yang fundamental meritokrasi misalnya. Ada satu tulisan ya dari Saiful Mujani, Tom Pipinski sama William Liddell soal itu sebetulnya. Mereka menemukan bahwa aspek-aspek di luar platform dan kinerja itu berpengaruh jika dua aspek ini tidak nampak, tidak muncul dominan. Jadi kalau ada dua calon, di mana calonnya itu dipersepsi sama buruknya atau sama baiknya, aspek-aspek lain di luar kualitas personal, aspek fundamental itu kemudian berpengaruh. Termasuk soal populisme. Saya mau langsung menukik ke faktor Ahoknya. Ya. Bagaimana Anda menilai kebijakan atau policy dari TKI Jokowi Ma'ruf yang direpresentasikan dengan Mas Romi tadi mengatakan seperti itu, yang Pak Ahok sudahlah di pinggiran saja, di bangku penonton saja, silakan menonton kami, nggak usah jadi cheerleaders, apalagi jadi pemain dalam proses ini. Seberapa benar itu? Seberapa menurut Anda? Kalau saya kadang-kadang elit-elit politik kita ini terlalu underestimate soal kepada kecerdasan warga ya. Mereka menganggap bahwa warga ini begitu mudah diprovokasi oleh aspek-aspek lain di luar platform dan kinerja. Padahal kalau kita temukan selalu begitu polanya. Sejak tahun 2004 sampai sekarang publik yang semakin kritis ini, ketika publik menilai seorang incumbent baik, di mana approval rating naik, misalnya sekarang Jokowi sekitar 7%, mereka akan cenderung memilih incumbent. Selalu begitu polanya, termasuk partai politik. Kecuali DKI, approval ratingnya cukup tinggi tapi tidak terpilih. Itu ada faktor lain, karena menurut saya, mungkin saya berbeda dengan kawan-kawan lain. Menurut saya Anies waktu itu juga sebetulnya bagian dari incumbent dan dipersepsi baik juga oleh seberapa warga. punya potensi Mas Nyarwi tadi atau Mas Sadiman katakan nggak perlu takut lah harusnya TKI Jokowi kalau selama rekam jejaknya bagus, approval ratingnya tinggi, ya publik akan melihat itu, bukan faktor Ahoknya. Seberapa lihat Anda, seberapa aroma penciuman Anda seperti apa? Seberapa bahaya Ahok buat Jokowi sehingga tadi kata Mas Romi harus dikanalisasi, dilokalisir sehingga tidak mengganggu, karena label penista katanya masih ada di kepalanya. Iya, begini, sebenarnya kan segmen ini masuk ke marketing politik. Segmen pasar Pak Ahok ini kan juga segmented ya. Artinya untuk expanded betul itu sangat susah. Contohnya apa? Pilkada DKI itu buktinya ya, putaran 1 sekitar 43, putaran kedua juga nggak bergerak. Itu contoh ya, artinya sebagai captive market itu bagus untuk Pak Jokowi juga, tetapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah isu-isu yang berkembang di captive market itu bisa sejalan dengan captive market yang lain. Artinya tidak kontradiktif sehingga merusak captive market yang lain. Menurut Anda seperti apa? Saling bertentangan nggak? Misalnya Ahokers dengan Jokowers atau Jokowers versi lain? Bukan bertentangan, butuh effort yang lebih untuk mengkombinasikan. Karena ini kan seperti co-branding antara Pak Ahok sendiri yang sudah punya brand, yang dia jalan dengan brandnya juga, dengan Pak Jokowi yang juga sudah punya brand. Nah, ini di arena mana, di pertarungan seperti apa? Nah, tadi sekali lagi, karena saya lihat juga tren terakhir Pak Jokowi ini kan sudah masuk ke area yang sangat agak politik yang lebih serius ya, policy ya kan, di situ termasuk politik, bicara negara, bangsa, konstitusi dan lain-lain. Sementara yang menonjol di ingatan publik soal Pak Ahok ini masih soal personifikasi, kemudian
termasuk di sana provokasi juga, polarisasi yang pasca pilkada itu. Nah, maksud saya ada jarak yang harus dilalui dan ini tidak mudah untuk TKN. Artinya butuh effort. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin kalau berhasil luar biasa. Tapi itu butuh usaha lebih serius. Seberapa terakhir Mas Saiman sebelum kita masuk ke topik lain yang menjadi trending topik juga Indonesia Barokah, seberapa punya potensi sebenarnya kalau tadi kata Mas Romi akan Ahok dipakai atau tidak dipakai, mendukung atau tidak mendukung Jokowi, apalagi mendukung, tidak mendukung aja bisa dipakai untuk jadi alat politik menyerang Jokowi. Seberapa mungkin itu potensi itu? Saya sih melihat ada kemungkinan ya, karena sekarang ini posisi pasca misalnya beberapa kebijakan Jokowi soal HAM atau soal Ba'asyir, misalnya yang terakhir Jokowi mulai dipersepsi mulai dilihat rada-rada abu-abu nih untuk isu ini. Menurut saya, jika Jokowi ingin mempersepsi diri dia akan mempersepsi diri sebagai bagian dari kelompok Islam moderat misalnya, Islam yang toleran. Dengan menggandeng Pak Ahok, justru menurut saya image soal Islam moderat atau Islam toleran itu mungkin bisa semakin clear di sana. Jadi publik diberikan pilihan yang semakin jelas soal itu. Oke, pilihan juga termasuk bagaimana referensi publik dalam melihat atau membaca referensi informasi terkait dengan pemilihan presiden. Salah satu yang menjadi referensi, bukan referensi, yang diperbincangkan belakangan ini adalah tabloid Indonesia Barokah yang kontroversial, katanya menimbulkan pro kontra. Apakah isinya pro kontra atau tidak, kita tidak tahu, nanti kita akan bahas. Tapi katanya ada sosok tim kampanye nasional Jokowi Maruf yang ada di balik Indonesia Barokah ini, Mas Ipang Wahid. Kita akan tanya Mas Ipang Wahid apakah betul beliau ada di balik Indonesia Barokah ini, tapi kita akan break dulu. Usai jeda kami akan berbincang dengan Ipang Wahid. Tetap di layar Pemilu Terpercaya.